Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kelompok kami akan ingin presentasi metode BVS Bread Verser. Perkenalkan dulu anggota kelompok kami, ada Ahmad Nur Halim dengan NIM 20113344 dan saya sendiri Okta Eka Pratama dengan NIM 20113320. Sebelumnya biar saya jelaskan dulu algoritma Bread Verser. Bread Verser adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara preorder, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Algoritma ini memerlukan sebuah antrian key untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Simpul-simpul ini diperlukan sebagai acuan untuk mengunjungi simpul-simpul yang bertetanggaan dengannya. Tiap simpul yang telah dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya satu kali. Algoritma ini juga membutuhkan tabel boolean untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi sehingga tidak ada simpul yang dikunjungi lebih dari satu kali. Dan cara kerja algoritma Bread Verser: dalam algoritma BVS, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam antrian. Antrian ini digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga dengan yang akan dikunjungi, kemudian sesuai urutan pengantrian untuk memperjelas cara kerja algoritma BVS beserta antrian yang digunakannya. Dan berikut langkah-langkah BVS. 1. Masukkan simpul ujung akar ke dalam antrian. 2. Ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. 3. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. 4. Jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut, simpul anak, ke dalam antrian. Dan kelompok kami mengambil kasus seperti berikut: menghitung rute menggunakan algoritma Bread Verser. Studi kasusnya kami ambil dari perumahan Auri Blok O ke Stadion Mandala Krida yang ada di kota. Didapatkan 10 node yang didapatkan dari setiap persimpangan pada Google Maps. Dan berikut visualisasi label gridnya dan penjelasannya. Dari titik awal X0 Y0, maka kita berjalan ke sebelah kanan dengan X12 dan Y0, dan kita memiliki dua cabang X12 Y0, maka X0 dan Y0 karena kita belum melangkah, dan X12 dan Y0, maka jika kita berjalan ke sebelah kanan yang didapatkan adalah X16 dan Y0. X12 dan Y0, maka jika kita berjalan ke atas ke rute kedua, maka yang didapatkan adalah X12 dan Y11. Dan kita ke titik C, yaitu X16 dan Y0, maka kita dapatkan ke bawah, yaitu X16 dan Y3. X16 dan Y0 maka didapatkan jika kita kembali ke titik sebelumnya, ke titik awal X12 dan Y0. Ke titik D, X16 dan Y0, maka X-nya 16 dan Y0 karena kembali ke titik awal. X16 dan Y0 maka yang didapatkan jika kita berjalan ke sebelah kanan X25 dan Y4. Dan di titik E ada X25 dan Y0, maka yang kita dapatkan jika kita kembali X-nya 16 dan Y0. X25 dan Y0, maka yang kita dapatkan 26, Y-nya 6.
untuk melangkah ke sebelah kanan. Maka bisa juga X25Y 0, maka X nya 39, Y nya 8 untuk rute ke jalur ketiga sebelah kanan. Dan ini rute G nya, rute yang atas X12 Y11, maka yang didapatkan jika kita ke sebelah kanan X nya 24 dan Y nya 12. X12 Y11, maka kita kembali ke titik awal yaitu X12 dan Y nya 0. Ke titik selanjutnya X24 dan Y 0, maka yang didapatkan adalah X12 dan Y 0 untuk kembali ke titik awal. X24 dan Y 0, maka yang didapatkan adalah 26 dan Y 10. Untuk titik selanjutnya memiliki 3 jalur. Yang pertama adalah X26 dan Y 0, maka yang didapatkan 24 X untuk X nya dan Y 0 jika kita kembali ke titik yang sebelumnya. Dan selanjutnya X26 dan Y 0, maka jika kita melaju ke bawah, itu yang didapatkan adalah X26 dan Y nya adalah 6. Dan jika kita melaju ke sebelah kanan, untuk jalur yang satunya X nya 26 Y 0, maka X nya adalah 31 dan Y nya adalah 11. Jalur berikutnya X31 dan Y 11, maka X nya didapatkan 26 dan Y 0 jika kita kembali ke titik yang sebelumnya. Dan X31 dan Y 11, maka jika kita berjalan ke sebelah kanan, yang kita dapatkan adalah X35 dan Y13. Dan yang titik terakhir, titik ke-10, yang kita dapatkan adalah X35 dan Y0, maka yang kita dapatkan X nya 31 Y0 jika kita kembali ke titik awal, titik semula. Dan jika kita berjalan ke sebelah kanan, X nya didapatkan 35 dan Y0, maka X nya 38, Y nya 10. Dan selanjutnya untuk penjelasan pohon dan akan diteruskan oleh teman saya Ahmad Nur Halim. Sini saya akan menjelaskan pohon biner Bradford. Pohon biner atau binary tree adalah sebuah pohon struktur data di mana setiap simbol memiliki paling banyak 2 anak. Secara khusus, anaknya dinamakan kiri dan kanan. Penggunaannya secara umum, pohon biner adalah pohon biner terurut, yang lainnya adalah head biner. Pada pohon biner BFS, semua not akan dikunjungi untuk dilakukan pengecekan. Pernyataan implementasi algoritma BFS untuk mencari solusi dari not awal start A atau akar sampai not J atau goal. Iterasi ke-1, masukkan not ke dalam queue dan dapatkan rangkaian sebagai berikut. Representasi ruang keadaan A. Selanjutnya keluarkan A dari queue dan dilakukan pengecekan apakah A adalah goal. Ternyata tidak, dan A memiliki anak B dan C. Kemudian B dan C tersebut dimasukkan ke dalam queue. Iterasi kedua, keluarkan B dari queue dan dilakukan pemeriksaan adalah apakah B adalah goal. Ternyata B bukan goal dan B memiliki anak D. Lalu D dimasukkan ke dalam queue. Dan ruang representasi keadaan iterasi kedua adalah sebagai berikut. Selanjutnya iterasi ketiga, keluarkan C dari queue dan dilakukan pemeriksaan apakah C adalah goal. Ternyata C bukan goal dan C memiliki anak E, lalu dimasukkan ke dalam queue. Dengan representasi ruang keadaan iterasi kedua pada gambar tersebut. Iterasi keempat, keluarkan D dari queue dan dilakukan pemeriksaan apakah D adalah goal. Ternyata D bukan goal
dan D memiliki anak F dan G. Selanjutnya F dan G dimasukkan ke dalam Q dengan ruang representasi keadaan sebagai berikut. Iterasi kelima, keluarkan E dari Q dan dilakukan pemeriksaan apakah E adalah goal. Ternyata E bukan goal dan E memiliki anak H. Lalu masukkan H ke dalam Q. Iterasi keenam, keluarkan F dari Q dan dilakukan pemeriksaan apakah F adalah goal. Ternyata F bukan goal dan F memiliki anak I, yaitu I. Masukkan I ke dalam Q. Representasi ruang keadaan dapat dilihat dari gambar di bawah. Selanjutnya iterasi ke-7, keluarkan G dari Q dan dilakukan pemeriksaan apakah G adalah goal. Ternyata G adalah bukan goal dan G memiliki anak yaitu H. Masukkan H ke dalam Q. Representasi ruang keadaan dari iterasi ke-7 dapat dilihat dari gambar di bawah. Iterasi ke-8, keluarkan H dari Q dan dilakukan pemeriksaan apakah H adalah goal. Ternyata H bukan goal dan H memiliki anak J. Lalu masukkan J ke dalam Q. Untuk iterasi pada ruang representasi ruang keadaan dari iterasi ke-8 dapat dilihat dari gambar di bawah. Iterasi ke-9, keluarkan I dari Q dan dilakukan pemeriksaan apakah I adalah goal. Ternyata I bukan goal dan I memiliki anak J. Lalu masukkan J ke dalam Q. Representasi ruang keadaan dari iterasi ini dapat dilihat dari gambar di bawah. Selanjutnya iterasi ke-10 atau iterasi terakhir, keluarkan J dari Q dan dilakukan pemeriksaan apakah J adalah goal. Ternyata J adalah goal. Selanjutnya pencarian dihentikan. Untuk menemukan penyelesaian dari solusi dilakukan pemeriksaan not parent atau not yang masukkan ke dalam antrian, yaitu J anaknya I dan I anaknya F, F anaknya D, D anaknya B, dan B anaknya A. Maka solusi dari jalur yang telah kita buat adalah melalui not akar A, lalu not B, not D, not F, not J, dan berakhir pada not goal atau not J. Sekian presentasi algoritma dari Bradford yang dengan kasus yang telah kita buat. Apabila terdapat tutur kata yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.